Mas Anies pada saat masa kampanye itu kan membuat dialog-dialog interaktif, ada Desak Anies, kemudian juga sering live di TikTok sampai mendapat gelar Abah Nasional. Itu menurut Mas Anies perlu tidak untuk dilanjutkan untuk menjaga kontribusi Mas Anies? Ya, itu insya Allah akan dilanjutkan. Bukan saja untuk menjaga kontribusi saya, tapi untuk menghidupkan iklim dialog, iklim tukar pikiran, iklim diskusi yang itu akan saling mencerahkan, saling mencerdaskan, saling mengasah pikiran. Jadi Desak Anies itu juga salah satu program yang kita memberikan ruang untuk orang bertanya apa saja. Saya berada di kursi di hadapan dengan begitu banyak audiens yang saya tidak kenal dan saya tidak tahu aspirasinya dan tidak tahu apa yang akan menjadi pertanyaannya. Tapi semua yang datang itu memilih berpikir. Kan datang ke situ bukan sekedar tontonan, itu datang mau berpikir bersama. Saya ingin lanjutkan karena saya salut dengan anak-anak muda ini. Bayangkan ya, ini acara Desak yang terakhir kemarin ketika fase kampanye itu di Surabaya. Di Surabaya, di gedung yang kapasitasnya itu kalau tidak salah 6.000. Lalu yang daftar 13.000. Acara baru dimulai habis maghrib. Dan anak-anak muda itu ngantri sejak jam 1 siang. Ini bukan konser. Ini bukan hiburan. Ini adalah sebuah forum berpikir tentang republik yang diisi anak-anak muda. Saya hormat, bangga sama anak-anak muda ini. Dan saya melihat mereka datang itu dengan antusiasme yang tinggi. Bagaimana mereka mau ikut berpikir, peduli. Coba begitu diberikan kesempatan, siapa yang menyampaikan pertanyaan? Mau naik semua itu tangan itu. Naik semua tangan itu, semua rebutan mau ngomong, mau menyampaikan sesuatu. Aduh, saya bangga betul, saya terharu betul. Nah, itulah yang membuat kenapa saya merasa nanti itu ingin diteruskan. Belum tahu nanti formatnya seperti apa ya. Tapi saya akan berniat untuk meneruskan. Karena itu bagian dari usaha kita untuk membangun iklim dialog, iklim demokrasi di Indonesia. Jadi selain Desak Anies, momen yang paling berkesan buat Anies Baswedan selama pemilu 2024 apa, Mas? Bertemu dengan rakyat kebanyakan yang datang dengan keinginan untuk membuat perubahan. 2023 adalah tahun terbanyak saya berjabat tangan dalam sejarah hidup saya dimanapun, dan tidak ada jabat tangan yang basa-basi. Semua jabat tangan itu jabat tangan dengan sepenuh hati, 2 tangan, 1 tangan, pelukan, kemudian antusiasme, itu semua jujur, itu semua bahasa badan, bahasa gestur atas keinginan untuk adanya perubahan, dan itu yang sangat mengesankan. Jadi bila di JIS kemarin pada saat kampanye ada begitu banyak orang yang datang dari mana-mana dengan sukarela, biaya sendiri, saya merasakan itu di berbagai tempat. Kalau menurut catatan lebih dari 130 kota, kabupaten yang kami jalani selama proses ini. Dan itu saya temukan di semua tempat. Karena memang segalanya serba penuh dengan kerelawanan. Dan itulah yang membuat kesan yang paling kuat. Dan di antara yang hadir, yang paling hebat adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang datang dengan concern tentang anak-anaknya. Ingin anaknya lebih baik pendidikannya, kesehatannya. Yang kedua, anak-anak muda yang luar biasa. Ini generasi muda ini, mereka menyebut ada kelompok-kelompok muda ini, ada humanis dan lain-lain. Itu adalah usianya ada yang akhir belasan tahun, ada yang awal 20-an.
Mereka berkampanye dengan ketulusan, dengan kreativitas, dengan luar biasa. Ingat Videotron yang dibuat sama mereka? Iya. Mereka bikin Videotron, urunan sendiri, saweran sendiri, lalu bikin website, itu yang membuat kampanye kemarin menjadi sangat mengesankan. Saya ketemu dengan anak-anak muda yang first time voter, pemilih pemula, yang mereka memasuki wilayah dengan antusiasme yang luar biasa. Itu yang membuat pemilu kemarin itu menjadi, Pilpres kemarin itu sangat mengesankan. Ya, ya. Dan pada mereka kita akan titipkan harapan untuk ke depannya lebih baik. Biasa Pak, orang Indonesia pengen tahu, Mas Anies apakah nanti akan maju lagi di Pilpres 2029? Waduh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.